Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara tetap semangat dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Saya tahu kondisi di sekitar kita kurang baik, terutama dengan merebaknya kembali COVID-19 yang sebetulnya sudah dinyatakan di new habit, new normal. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu hal yang penting yang sehubungan dengan masa lalu. Masa lalu, karena ini akan mempengaruhi hidup kita masa kini dan masa kini akan mempengaruhi hidup kita di masa depan. Saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita menyiasati, menyikapi, bahkan mengambil hikmah dari masa lalu kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak punya masa lalu? Tidak ada. Kita punya masa lalu, dan kita sekarang di masa kini, dan kita akan menghadapi masa depan. Persoalannya adalah, apakah masa lalu kita itu menghantui kita sehingga kita tidak bisa menjalani masa kini dengan baik? Apakah masa lalu kita itu menjadi semangat kita untuk kita lebih berdaya guna menyiapkan diri di masa kini dan ke depan juga menjadi lebih baik? Apakah masa lalu itu menolong kita untuk menghayati masa kini dan masa yang akan datang? Itu yang menjadi pergumulan kita. Saudara, tadi sudah saya katakan, masa lalu tetap akan ada. Persoalannya adalah, apakah kita belajar dari masa lalu atau kita dikendalikan oleh masa lalu sehingga kita tidak bisa dengan bebas menjalani masa kini, merancang masa depan. Bagaimana firman Tuhan tentang hal ini? Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang demikian firman-Nya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulang baca ayat 13, ini menjadi nas yang penting. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Rasul Paulus yang menulis pada bacaan kita tadi, Filipi 3, 13, 14, memang memiliki pengalaman masa lalu yang hebat. Dia seorang Yahudi, dia memahami teologi dengan guru besar Gamaliel. Dia benci orang Kristen, dianggapnya orang Kristen itu kafir. Dia tidak percaya bahwa Yosua Hamasyah
Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah jalan keselamatan, dan dia memusuhi orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Itu sebagian dari masa lalu Paulus. Yang menarik adalah dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, ada penglihatan dan Paulus itu di jalan ketemu dengan sinar yang begitu terang sampai dia kaget, kudanya juga kaget. Dia naik kuda dan berhenti dengan beberapa timnya, dan ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Engkau siapa?" "Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya." Saudara, Saulus menjadi buta mungkin karena sinar itu, tapi perjalanan berikutnya dia mengalami pemulihan setelah dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yehosua adalah Hamasiah, Isa adalah Al-Masih. Singkatnya, Saulus lalu berganti nama menjadi Paulus dan dia pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa lalu tidak selalu bagus, masa lalu tidak selalu manis, masa lalu tidak selalu berhasil, masa lalu tidak selalu sukses, masa lalu bisa sukses, bisa tidak. Masa lalu bisa berhasil, bisa gagal, masa lalu juga bisa hal yang kurang baik. Tapi yang menarik adalah Paulus, dia katakan, "Aku meninggalkan masa laluku dan aku mengarah pada masa depan." Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa move on dari masa lalu. Sudah jelas dia punya suami, sudah punya anak, cucu lagi. Aduh, masih juga dia ingat pacar pertamanya. Nggak bisa move on dari masa lalu. Nah, sekarang zaman WA, kemudian ada reuni WA grupnya jadi satu. Nah kemudian jadi masalah. Harusnya meninggalkan masa lalu dan masa kini dan menuju masa depan. Ya, bukankah kita tidak anak-anak lagi? Oh saudara, perasaan itu tidak mengenal anak atau orang tua kalau tidak dikendalikan. Saudara yang terkasih, menarik sekali bagaimana ternyata seharusnya satu, masa lalu itu ditinggalkan. Dua, masa lalu itu diambil hikmahnya. Tiga, kita bisa belajar dari masa lalu untuk masa kini. Empat, masa lalu yang ditinggalkan hidup untuk masa kini terarah pada masa depan. 5. Masa depan yang dimaksud ada di ayat 14 dari Filipi 3. Berlari-lari kepada tujuan. Fokus pada tujuan. Berlari-lari pada tujuan itu fokus pada tujuan. Yang keenam, memperoleh hadiah, tujuan yang dirindukan, tujuan yang bagus, dan mendapatkan berkat kesuksesan. Yang ketujuh, yang terakhir, bahwa segala berkat itu dari Tuhan, panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau masa lalu kita hadapi dengan cara itu, maka kita tidak akan punya luka batin, akan sembuh. Kalau masa lalu dihadapi dengan cara itu, maka kita akan orientasi hidup di masa kini, kemudian memandang masa depan. Ini yang terjadi. Saya beritahu saudara, kita punya komputer ya, laptop atau sejenisnya. Saudara, apa file yang tertulis di laptop?
Kalau kita tidak suka bisa di-delete, bisa dihapus. Betul? Betul kan? Baik. Kalau sudah di-delete, dihapus, akan masuk ke resile bin. Betul? Betul kan? Nah, di resile bin itu kita bisa ambil lagi, klik balik. Tapi bisa juga diklik, namanya delete permanen. Hapus, nggak bisa dipanggil lagi. Klik, delete permanen, hilang. Nah itu kalau dengan laptop. Tapi tidak begitu dengan pikiran kita. Pikiran kita tidak ada program delete. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi masa lalu akan tetap ada. Diklik apa enggak itu masalahnya. Enggak bisa di-delete. Makanya di Alkitab dikatakan, Paulus tadi katakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Ya, melupakan, bukan menghilangkan. Melupakan. Nek dieling-eling yo eling. Tapi dia bilang melupakan. Melupakan. Berarti ada kesadaran untuk tidak ngeklik. Saudara, sebagai hambanya saya mengharap, mari belajar menghadapi masa kini dan masa depan. Mari belajar melupakan masa lalu kita, supaya kita tidak menjadi salah langkah. Semoga Tuhan memberkati di masa pandemi, new habit, new normal ini, kita tetap berpegang pada kasih Allah, masa kini, masa nanti, dan tidak jatuh pada masa lalu. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami untuk bijak menyikapi hidup masa lalu yang harus ditinggalkan, tapi diambil hikmahnya bisa, dan hidup untuk masa kini terarah pada fokus tujuan di masa depan. Berkatilah kami, berkati segenap pendengar, segenap yang mengikuti, segenap yang menyimak acara di channel YouTube ini. Tuhan menyertai. Semoga kami bisa meninggalkan masa lalu, menghadapi masa kini, merancang masa depan. Ampuni kalau selama ini kami kadang sering masih nggak bisa move on, masih terkait dengan masa lalu. Ampuni kami. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Terima kasih Allah. Inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.